kita akan masuk sesi berikutnya. Kita akan masuk sesi tanya jawab. Karena tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Saya akan mengundang beberapa pembicara kita untuk join di pin di layar kaca. Ibu Cecilia Nina kembali kita panggil, Bapak Freddy Tamrin, silahkan Pak Novi dan juga Pak Yoga. Oke, sambil kita menunggu langsung pertanyaannya yang pertama nih untuk Pak Novi, siap Pak? Siap, Mbak Umi. Ini pertanyaannya nih Pak, ini saya nggak dikasih tahu dari mana, cuman ini pertanyaannya bagi Anda yang mendapatkan pertanyaan ini atau memberikan pertanyaan ini nanti akan ada sesuatu dari tim AJI ya. Oke. Jika kita ingin memiliki asuransi, apakah harus sejak sedini mungkin Pak Novi? Dan apa saja manfaat yang didapat ketika kita berasuransi dari usia muda, terutama sebagai mahasiswa? Pertanyaan yang kedua, menyambung, apakah biayanya memang benar murah kalau kita ikutan dari muda? Silakan Pak Novi. Baik, terima kasih Mbak Umi dan terima kasih untuk yang nanya. Ini pertanyaan buat para milenial ya. Oke, jadi yang pertama pertanyaan adalah apakah kita perlu ikut asuransi sejak usia muda? Betul Mbak Umi. Jadi usia muda itu mencerminkan resiko kita masih lebih rendah dibandingkan dengan usia yang lebih tua. Oleh karena itu, Mbak Umi, jadi pada saat usia kita masih muda, itu cenderung asuransinya atau preminya atau dana yang kita sisihkan akan lebih murah dibandingkan dengan usia yang lebih tua. Terus yang berikutnya, apakah keuntungannya untuk ikut asuransi? Apakah usia muda atau usia tua? Nah, usia muda kelebihannya adalah ada 6 keuntungan, Mbak Umi. Yang pertama adalah harga premi tentunya akan masih murah. Karena tadi resikonya masih kecil, sehingga akan berpengaruh kepada premi yang lebih murah. Terus yang kedua, lebih luasa memilih asuransi nih Mbak Umi. Kenapa? Kalau usia yang lebih tua kan resiko untuk membeli asuransi kesehatan dibatasi, betul nggak? Tidak semua orang bisa terproteksi dengan baik kalau usianya sudah melebihi standar yang ditentukan oleh asuransi. Tapi kalau usia muda, boleh beli produk apapun, sesuai dengan kebutuhan dia. Dan yang ketiga, tentunya tadi Mbak Nina udah sampaikan bahwa kita harus mempersiapkan dana darurat. Jika usia muda, premi lebih murah, maka kalau dia beli asuransi lebih muda, maka dana darurat akan terjaga dengan baik, akan terproteksi dengan baik dari resiko yang tidak diharapkan. Jadi dana daruratnya bisa terkumpul dengan baik tuh Mbak Umi, kalau terjadi resiko di tengah jalan. Terus yang berikutnya adalah membantu konsentrasi bekerja. Wah, ini penting nih. Kan biasanya untuk para milenial, orang-orang yang baru bekerja, tentunya fokus untuk mendapatkan penghasilan. Untuk fokus menyisihkan, bukan menyisahkan. Gitu ya. Jadi inilah pentingnya. Pada saat kita masih muda harus disiplin untuk menyisihkan. Jadi untuk orang-orang yang masih muda harus memiliki proteksi asuransi. Jika terjadi sakit di tengah jalan, maka tabungan dia tidak tersisihkan. Tidak tersisihkan dengan baik, jadi semua terkumpul untuk masa depan. Dan yang kelima, rencana keuangan dapat lebih fokus, jadi untuk pendidikan kemudian hari, untuk putra-putri kita, untuk pensiun kita di kemudian hari, akan lebih lama menyiapkan dananya. Dan yang terakhir adalah terhindar dari jebakan hutang. Ini penting nih ya, anak-anak muda biasanya waduh berhutang gampang banget ya, banyak istilah pinjol. Dengan asuransi hal ini tidak akan terjadi. Jika terjadi resiko yang tidak diharapkan, semuanya bisa tercover dengan yang namanya asuransi. Itu Mbak Umi kurang lebih jawaban saya. Terima kasih nih Pak Novi. Jadi jawabannya bisa ya, dengan usia yang lebih muda, resikonya lebih rendah, maka preminya akan lebih rendah juga gitu. Jadi saat untuk menjadikan dana darurat, salah satunya proteksi di asuransi. Mungkin asuransi bukan produk dewa ya, tetapi ini akan menolong kita untuk mengangkat diri kita ketika terjadi resiko nih teman-teman. Terima kasih banyak nih Pak Novi. Lanjut pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan berikutnya mungkin saya langsung saja tanyakan ke Pak Freddy. Boleh ya Pak? Siap ya Pak? Oke.
Silahkan. Freddy, iya Pak, pertanyaannya begini Pak, mohon masukannya Pak Freddy, apakah anak sejak baru lahir perlu kita asuransikan? Pertama, nyambung lagi Pak pertanyaannya, bagaimana cara kita menelaah dari sekian banyaknya asuransi bahwa asuransi itu sesuai dengan kebutuhan kita? Apa poin pentingnya untuk kebutuhan masa depan anak? Ini spesifik untuk asuransi anak nih Pak, berarti Pak. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Umi. Ya tentunya sejak lahir ya harus diasuransikan karena nanti kan akan ada kebutuhan. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Novi itu ya. Ya ada 6 keunggulannya kalau mulai dari muda gitu ya. Tadi pasti lebih murah ya. Perusahaan asuransi yang menerima masih banyak gitu ya. Banyak sekali karena memang ada limitasi ya kalau udah tua cenderung lebih sakit-sakitan lah gitu ya, siapa yang mau gitu ya. Banyak perusahaan asuransi juga yang mungkin punya limitasi untuk mengcover gitu loh. Kalau masih muda memang bebas kemana aja, banyak kan juga diterima lah pasti gitu ya. Pasti itu pasti lebih gampang dan juga pasti lebih murah dan kesiapannya juga lebih akumulasi dananya juga akan lebih banyak ya, karena kenapa bisa lebih murah? Karena kita punya tabel mortalitas ya namanya gitu ya. Tabel kematian gitu ya. Berapa persen sih orang yang di umur sekian sampai sekian nih yang meninggal gitu ya. Yang meninggal di umur misalnya 15 sampai 20 itu berapa, yang 20 sampai 25 berapa, yang 25 30 berapa, yang 60 sampai 70 tuh meninggal persentase berapa. Tentunya semakin banyak kemungkinan meninggalnya, preminya akan semakin mahal gitu kan. Jadi kalau masih muda ya pasti lebih murah gitu loh. Kemudian pertanyaan kedua gimana Mbak Mbak? Sambungannya? Yes, mohon masukannya nih Pak Freddy, bagaimana cara memilih di antara sekian banyak asuransi yang cocok untuk kebutuhan masa depan anak, Pak? Oh iya, pasti kalau anak kan kita bisa lihat ya, berapa lama sih tanggungan yang kita harus ini. Yang paling berat kan biasanya kalau makan sih, biaya makan sih biasanya bisa ikut orang tua ya gitu ya. Tapi yang berat kan biasa biaya sekolah gitu loh. Apalagi sekarang ya, anak-anak itu tuh kalau sekolah gitu, ya maunya di sekolah yang tertentu gitu loh. Beda sama zaman saya dulu. Kalau zaman saya dulu tuh ya 60 tahun yang lalu gitu ya. Kalau sekolah tuh yang dekat rumah. Rumahnya mana ya sekolahnya di situ kira-kira gitu. Jadi kalau saya tanya, kamu rumahnya di mana dulu waktu kecil? Di Kemayoran gitu. Saya di Kemayoran dulu ya. Tuh pasti sekolahnya ke situ. Jadi nggak mungkin saya sekolahnya di Serpong gitu kan. Zaman dulu nggak ada juga sekolah begitu gitu ya. Sekolahnya dekat rumah dah pasti gitu kan ya. Sejauh-jauhnya berapa kilo lah gitu kan. Tapi kalau sekarang kan banyak sekolah favorit gitu kan. Kita harus merencanakan nanti SD dia perlu berapa, SMP perlu berapa. Ada tuh asuransi beasiswa gitu kan ya. Nah nanti dia mulai kelas 6 lulus masuk SMP ada dana yang keluar gitu kan. Terus 3 tahun kemudian dia masuk SMA ada lagi dananya gitu. Nanti kemudian 3 tahun lagi untuk kuliah keluar lagi gitu dana. Jadi ini ya misalnya asuransi beasiswa ya sangat diperlukan gitu loh. Setelah lulus kan biasanya anaknya udah bisa kerja gitu loh ya. Kalau terserah kalau mau diasuransikan terus ya lebih bagus, tapi kalau enggak juga ya udah paling enggak untuk biaya sekolah sudah tercover. Saya kira begitu. Oke, terima kasih Pak Freddy. Jadi jawabannya ya, meskipun masih kecil, ini penting sekali untuk diasuransikan karena kebutuhan dasar setiap orang itu sama. Kita punya resiko sakit, jadi asuransi kesehatan dulu nih. Di luar itu sesuai dengan kebutuhan aja mengikuti perjalanan si anak ya. Kalau udah bersekolah ya otomatis kita siapin nih dana pendidikannya dengan asuransi beasiswa. Tadi Pak Freddy menyampaikan demikian. Dan kalau udah selesai ya udah mentas bisa kerja ya beli sendiri gitu ya Pak. Jangan dibayarin terus sama orang tuanya. Oke, keren. Oke, ini pengingat nih ya. Ada teman-teman yang masih dibayarin asuransi sama orang tuanya, mau beli sendiri ya. Boleh join ke bisnis asuransi. Beli sekalian berbisnis. Lanjut kita. Ini mungkin kita langsung ke Bu Nina dulu boleh ya Pak Yoga ya. Bu Nina, Bu, boleh bertanya Bu? Udah siap Bu? Siap Umi. Baik Bu, ini ada pertanyaan terkait dana darurat untuk status menikah dan memiliki anak adalah 12 kali pengeluaran.
apa sih Bu perbedaan hitungan untuk yang memiliki anak lebih dari 1? Silakan Bu Nina. Kalau anaknya banyak gitu Bu maksudnya. Gitu. Oke, Umi, terima kasih. Siapa yang nanya tadi aku udah catat juga. Sebenarnya gini ya, kalau dulu banget ada pepatah gini, banyak anak banyak rezeki gitu ya. Sebenarnya kenapa ada pameo banyak anak banyak rezeki? Karena ketika anaknya banyak, orang tuanya terus kreatif ya, mikir gimana caranya, gimana, dari situlah energinya sehingga kesannya banyak rezeki. Nah, di era zaman now banyak anak mesti banyak triknya yang harus diimplementasi. Nah, nyambung tadi pertanyaan pertama ke Kak Novi, kenapa sih beli asuransi harus sejak dini? Karena itu tadi, selain lebih murah, ada satu hal penting yang harus dicatat bahwa asuransi itu bukan melulu dibeli, tapi didaftar. Nunggu tua, nunggu duitnya banyak, mohon maaf, kita udah nggak bisa terima. Nah, tadi nyambung juga dengan yang Pak Freddy sampaikan, kalau untuk pendidikan kayak gimana ya, disesuaikan, mau pendidikan seperti apa. Tapi, nah ini harus dibenerin nih mindset-nya dulu sebelum saya jawab yang ketiga. Seperti yang tadi sudah Umi atau Pak Yoga sampaikan, asuransi itu bukan produk dewa. Dan dari awal tadi saya sampaikan bahwa asuransi itu adalah salah satu tools untuk mencapai tujuan jangka panjang. Artinya asuransi nggak bisa diandelin bahwa untuk tujuan jangka panjang hanya melulu asuransi, nggak bisa loh. Savingnya juga udah harus ada, investasinya harus ada. Kalau semua ditumplekin di asuransi, itu yang tadinya salah kaprah, kemudian orang marahnya sama asuransi. Nah, menjawab pertanyaan yang tadi langsung. Tentang dana darurat. Tadi kan saya bilang 6, 9, 12. Kalau single 6, kalau menikah belum punya anak 9, kalau sudah punya anak 12. Nah, pertanyaannya, kalau anaknya 1 sama anaknya banyak, apakah berbeda? Sebenarnya secara bilangan besar tentunya iya. Punya anak 1 pengeluarannya X, punya anak 2 pengeluarannya XX, punya anak 3 pengeluarannya XXX. Logikanya seperti itu. Tapi, nah ada tapinya. Yang namanya resiko tidak selalu terjadi bersama-sama, gitu ya. Moga-moga ada giliran gitu ya, kayak orang naik komedi putar gitu. Hari ini yang sakit si kakak gitu, lusanya dedek, kecuali kayak kemarin tuh COVID. Satu kena, satu keluarga kena gitu. Tapi untuk menjawab itu, akan lebih safe kalau jumlah tanggungan kita lebih banyak, maka dana daruratnya akan lebih banyak. Sebenarnya dana darurat itu kan sebenarnya parasut untuk berapa yang kita cover gitu ya. Sebenarnya secara logika itu. Tetapi kalau budget kita terbatas, setidaknya dengan menyisihkan 12 kali pengeluaran itu sudah relatif aman untuk bantalan pertama ketika harus ada risiko. Nah, makanya tadi saya bilang, kenapa asuransi itu disesuaikan di dalam percentage, bukan angka mutlak. Tadi kan saya bilang 40 itu persen satuannya. 30, 20, 10 itu juga persen. Artinya semakin banyak kita punya income, harusnya proteksinya juga semakin tinggi. Logikanya itu sih jawaban overall. Jadi in a nutshell, mau dilebihin, lebih safe. Tapi kalaupun enggak, ya berdoa aja resikonya enggak borong semua datang. Itu aja dari saya, Umi. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Nina. Jadi itu idealnya ya. Kalau menurut Bu Nina itu adalah idealnya 12 minim tuh, nggak ditawar. Tapi kalau misalkan kita mau save, ya udah lebihin aja gitu. Secara peningkatan income pasti akan sejalan dengan peningkatan karir kita, ditambahin aja gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Ini poin keempat nih ya. Kita ada pertanyaan untuk Pak Yoga. Pak Yoga, ini pertanyaannya nih Pak. Pak Yoga, apakah asuransi syariah bisa digunakan untuk menanggulangi resiko dagang seperti gagal bayar cicilan atau misalnya harga barang yang jatuh? Gimana tuh, Pak? Silakan. Ya, Mbak Umi, terima kasih pertanyaannya. Kalau terkait dengan asuransi, tentu asuransi lebih bukan badan penjamin ya, artinya di luar dari quote-unquote asuransinya, proteksi, baik itu bicara tentang asuransi jiwa tentunya ya. Jadi kalau untuk bicara tentang asuransi jiwa, tentu di dalam asuransi syariah tidak bisa menjamin tadi ya, harga turun terus langsung dijamin gitu ya. Itu nggak bisa, Mbak Umi. Oke, asuransi bukan penjamin ya. Lembaga penjamin sosial aja tidak menjamin loh itu segala kerugian kalau berbisnis. Iya, betul. Dijamin kalau memang dititipkan. Iya. Tapi ini kan titipannya terhadap risiko ya teman-teman. Beda ya, bukan titipan Mungkin menabung. pertanyaannya sama seperti ini ya, mungkin Mbak Umi ya.
yang Yeah. seperti apa namanya, asuransi kredit, bukan asuransi kredit, misalkan penjamin kredit gitu ya, itu kan ada tuh ya, lembaga penjamin kredit. Nah itu tentu berbeda karena secara otoritas tentunya tidak, OJK tidak membolehkan gitu ya, ada dua bisnis dalam satu perusahaan. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Yoga. Untuk teman-teman yang lain, mudah-mudahan yang sudah dijawab pertanyaannya puas ya dengan jawabannya ya. Bagi yang belum terjawab nih, ini nanti akan kita share jawabannya. Panitia, benar begitu ya Pak, Bapak Ibu Panitia ya? Akan kita share lewat email untuk menjawab pertanyaan teman-teman Q&A-nya pada hari ini. Oke, nah Bapak Ibu yang ada di layar kaca nih ya, Bu Nina, Pak Freddy, Pak Novi, Pak Yoga, adakah yang mau ditambahkan lagi sebelum kita ke penghujung acara pada hari ini? Silakan. Dari saya sedikit aja Umi untuk mengetes apakah 270 tadi sampai catat sampai 280 peserta ini benar-benar menyimak entah materi financial planning dari saya atau materi asuransi dari Pak Novi atau materi tentang berbisnis asuransi dari Pak Freddy atau terakhir tentang bagaimana materi syariah dari Pak Yoga. Silakan teman-teman langsung melakukan eksekusi karena kan apa yang kita sampaikan itu cuma 1%, 99%-nya untuk ngetes mereka kalian terima atau enggak. Langsung ikutan lombanya, langsung cari teman-teman minimal 5, ceritain lagi yang teman-teman dapat dari yang kita sudah sampaikan untuk kalian sharingin lagi, so kaliannya makin nyerap ilmunya dan langsung juga berbagi buat banyak orang. So ikutan lombanya, 9 juta total hadiahnya loh, nggak main-main. Itu aja, Umi. Terima kasih Bu Nina. Oke ya, jadi pesan sponsor, langsung ikutin kontes literasinya ya. Dapatkan hadiah sampai dengan 9 juta rupiah in total. Yeay! Oke, baik Bapak Ibu para pembicara, terima kasih atas waktunya, atas ilmu-ilmunya, sharingnya pada hari ini. Terima kasih juga teman-teman sudah hadir sampai dengan detik ini ya. Kalau misalkan kita berbicara tadi ungkapan cinta dengan pernyataan dan wujud nyata gitu ya. Ungkapan bahasa cinta itu beragam bentuknya. Dalam aspek keuangan, bahasa cinta itu membantu kita dan orang-orang tercinta harus siap-siap gitu menghadapi perubahan, perkembangan dan juga tantangan. Tapi kita harus pastikan kita memiliki masa depan yang kita cita-citakan karena masa depan itu hanya milik mereka yang prepare hari ini ya. Jangan sampai fail to prepare. Atas nama seluruh Dewan Pengurus dan Panitia yang bertanggung jawab di belakang layar, serta teman-teman Sekretariat AAJI dan seluruh pemateri hari ini, kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya untuk Bapak Ibu, teman-teman semua di acara webinar hari ini. Mari bangun generasi muda Indonesia yang memiliki resolusi keuangan dan juga persiapan nyata. Stay safe, stay happy, dan stay healthy. Sampai jumpa di webinar AAJI di lain kesempatan.